Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Panimbarini, NIM 190006086 Amplikom kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang himpunan, yang mana subbabnya adalah fungsi. Pada materi fungsi terdapat 1. Definisi fungsi, 2. Pemetaan, operator, dan transformasi, 3. Fungsi-fungsi yang sama, 4. Jangkauan dari fungsi, 5. Fungsi satu-satu, 6. Fungsi pada, 7. Fungsi satuan, dan 8. Fungsi konstan. Yang pertama ada definisi fungsi. Andaikan untuk tiap-tiap elemen dalam sebuah himpunan ditetapkan melalui beberapa macam cara, sebuah elemen tunggal dari himpunan, kita menyebut penetapan demikian suatu fungsi. Jika kita menyatakan penetapan ini, maka kita tulis F adalah fungsi dari A ke dalam B. Himpunan A disebut ranah atau domain, dan fungsi F dan B disebut koranah atau kodomain dari F. Selanjutnya, jika A anggota bilangan A, maka elemen dari B yang sama ditetapkan A untuk disebut bayangan atau image dari A dinyatakan oleh F dari A. Yang kedua, ada contoh-contoh instruktif dari fungsi-fungsi. Contoh 1.1, misalkan F menetapkan tiap-tiap bilangan real kuadratnya, yaitu untuk setiap bilangan real. Fx sama dengan x kuadrat. Ranah dan koranah dari F kedua-duanya adalah bilangan-bilangan real. Bayangan dari min 3 adalah 9. Oleh karena itu, kita dapat pula menulis F dalam kurung min 3 sama dengan 9. Atau F merupakan fungsi min 3 ke dalam 9. Contoh 1.2. Ambilkan A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan A, B, C. Definisikan sebuah F dari A ke dalam B melalui korespondensi F dalam kurung A sama dengan B, F dalam kurung B sama dengan C, F dalam kurung C sama dengan C, dan F dalam kurung D sama dengan B. Berdasarkan definisi ini, maka bayangan B misalnya adalah C. Yang kedua, ada pemetaan, operator, dan transformasi. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan yang pada umumnya tak perlu berupa himpunan-himpunan bilangan real, maka sebuah fungsi F dari A ke dalam B sering disebut peta dari A ke dalam B. Dinotasikan seperti itu. Dengan demikian berbunyi F memetakan A ke dalam B. Kita dapat pula menyatakan sebuah peta atau fungsi F dari A ke dalam B dengan diagram. Kita dapat pula menyatakan sebuah peta atau fungsi F dari A ke dalam B dengan diagram. Jika ranah dan koranah sebuah fungsi F kedua-duanya adalah himpunan yang sama, maka F seringkali disebut dengan operator atau transformasi pada A sebagaimana akan kita lihat kemudian. Operator-operator adalah kasus-kasus khusus yang penting dari fungsi-fungsi. Yang ketiga, ada fungsi-fungsi yang sama. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ranah D yang sama, dan jika F dalam kurung A sama dengan G dalam kurung A untuk setiap A anggota bilangan D, maka fungsi F dapat di F dan G adalah sama. Kita tulis F sama dengan G. Contohnya, misalkan fungsi didefinisikan oleh diagram. Misalkan sebuah fungsi G didefinisikan oleh rumus G dalam kurung X sama dengan X kuadrat, di mana ranah G adalah himpunan 1,2. Maka F sama dengan G, karena keduanya memiliki ranah yang sama dan karena F dan G menetapkan bayangan yang sama untuk tiap-tiap elemen dalam ranah. Yang keempat, ada jangkauan dari fungsi. Misalkan F suatu peta dari A ke dalam B, yaitu misalkan F tiap-tiap elemen dari B tak perlu muncul sebagai bayangan dari elemen A. Kita definisikan jangkauan atau range dari F terdiri dari elemen-elemen B yang tepat muncul sebagai bayangan dari sekurang-kurangnya satu elemen A
kita nyatakan jangkauan dari dengan F dalam kurung A. Perhatikan bahwa F dalam kurung A adalah subhimpunan dari B. Contoh 3.1. Misalkan fungsi seperti itu didefinisikan oleh rumus F dalam kurung X sama dengan X kuadrat. Maka jangkauan F terdiri dari bilangan-bilangan real, positif, dan 0. Yang kelima ada fungsi 1,1. Misalkan F memetakan A ke dalam B, maka F disebut suatu fungsi 1,1 atau bisa disebut one-one function. Jika elemen-elemen yang berbeda dalam B ditetapkan dengan elemen-elemen berbeda dalam A, yaitu jika tak ada dua buah elemen A mempunyai bayangan yang sama. Secara singkat, F merupakan fungsi A ke dalam B adalah 1,1 jika F dalam kurung A sama dengan F dalam kurung A aksen, maka A sama dengan A aksen. Atau yang ekivalen dengannya yaitu A bukan sama dengan A aksen, maka F dalam kurung A bukan sama dengan F dalam kurung A aksen. Contohnya, misalkan fungsi didefinisikan oleh rumus Fx sama dengan X kuadrat, maka F bukan fungsi 1,1. F dalam kurung 2 sama dengan F dalam kurung min 2 sama dengan 4, yaitu bayangan dari dua bilangan real yang berbeda, yakni 2 dan min 2, adalah bilangan yang sama, yaitu 4. Yang keenam ada fungsi pada. Misalkan F suatu fungsi dari A ke dalam B, maka jangkauan F dalam kurung A dari fungsi F adalah subhimpunan B, yaitu F dalam kurung A subset B. Jika F dalam kurung A sama dengan B, yaitu jika setiap anggota B muncul sebagai bayangan dari sekurang-kurangnya satu elemen A, maka kita katakan F adalah suatu fungsi dari A pada B, atau F memetakan A pada B, atau F adalah suatu fungsi pada onto function. Contohnya, misalkan fungsi sebagai berikut didefinisikan oleh rumus Fx sama dengan X kuadrat, maka F bukan suatu fungsi pada karena bilangan-bilangan negatif tak muncul pada jangkauan dari F, yaitu tidak ada bilangan negatif yang merupakan kuadrat sebuah bilangan real. Yang ketujuh, fungsi satuan. Misalkan sebarang himpunan, misalkan fungsi F didefinisikan oleh rumus Fx sama dengan X, yaitu misalkan menetapkan tiap-tiap elemen dari A, elemen bersangkutan itu sendiri. Maka F disebut fungsi satuan, identity function, atau transformasi satuan, identity transformation, pada A. Kita nyatakan fungsi ini dengan 1 atau dengan 1A. Yang terakhir ada fungsi konstan. Suatu fungsi F dari A ke dalam B disebut fungsi konstan jika elemen 0 merupakan anggota B yang sama ditetapkan untuk setiap elemen dari A. Dengan kata lain, adalah suatu fungsi konstan jika jangkauan dari F hanya terdiri dari satu elemen. Contohnya, misalkan fungsi didefinisikan oleh diagram, maka bukan fungsi konstan karena jangkauan terdiri dari 1 dan 2. Contoh kedua, misalkan fungsi F didefinisikan oleh diagram seperti gambar berikut, maka adalah fungsi konstan karena 3 ditetapkan untuk setiap elemen. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.